रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi daras Ramadan yang berjudul Hikmah Mendahulukan Agama Daripada Dunia. Kalimat mendahulukan agama daripada dunia sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai warga Ahmadi. Diceritakan bahwa Hadrat Amir Muhammad Ismail Sahib, beliau senantiasa mengatakan bahwa Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu an, beliau senantiasa bersabda, apabila setiap nabi mempunyai kalimat, maka kalimat daripada Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang terdapat di dalam hadis Ibnu Majah. Beliau bersabda, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan dunianya. Tetapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang ia inginkan. Ia justru akan menemui kehancurannya sendiri. Dalam hal ini jelas diterangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis bahwasanya kalau kita mencari keuntungan akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan lainnya, bahkan keuntungan dunia. Namun sebaliknya, kalau hanya mencari dunia, kita tidak akan mendapatkan keuntungan akhirat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita tersebut. Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau bersabda, jika seseorang menyatakan dalam baiat bahwa aku akan mendahulukan agama daripada dunia, namun ia tidak memperlihatkan kebenarannya dan janji setianya melalui amalan, apa pedulinya Tuhan terhadapnya? Hazrat Masih Maud alaihi salam juga banyak menarik perhatian kita kepada hal tersebut. Dalam pidato-pidato para khalifah secara umum dan dalam banyak pidato serta tulisan para penceramah kita juga kalimat ini dipakai. Ringkasan syarat-syarat baiat juga adalah agama akan didahulukan daripada dunia. Begitu juga ringkasan semua janji badan-badan adalah aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Demikian pula kita mengulang kata-kata tersebut dalam lafaz-lafaz baiat. Ringkasnya, kalimat ini merupakan janji seorang Ahmadi yang padanya bergantung baiatnya, ikatannya dengan khilafat, ikatannya dengan nizam. Jika tidak demikian, pernyataan baiatnya menjadi keliru. Pernyataan baiat dan kata-kata hendak meraih ridho Allah Ta'ala hanya di mulut saja. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidul Ta'ala bin Nasil Aziz, beliau bersabda di dalam khutbah beliau tanggal 17 Oktober 2014,
Setiap orang di antara kita harus mengedepankan hal tersebut setiap waktu. Sebagaimana jelas dari kalimat tersebut bahwa perkara duniawi hendaklah tidak menjadi penghalang dalam urusan agama. Apa itu agama? Agama adalah mengarungi hidup seraya mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala dan membuat Allah Ta'ala ridho dengan setiap ucapannya dan juga perbuatannya. Nah, kita sebagai orang yang beragama, kita harus menjalani hidup kita ini dengan mengikuti hukum-hukum Allah Ta'ala. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita harus selaras dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Hal ini Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, mengapakah kalian katakan tapi kalian tidak ucapkan? Sungguh besar murka Allah Ta'ala bila kalian mengucapkan tetapi kalian tidak lakukan. Selanjutnya, beliau bersabda, dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah besar di antara kita berupaya menjauhkan perkara yang menjadi halangan di jalan agama. Tetapi benar juga bahwa usaha setiap orang tidak bisa sama. Karena kapasitas ilmu tiap orang berbeda-beda. Kemampuan dan kapasitas yang lain juga berbeda-beda. Ya, karena Allah Ta'ala mengetahui niat-niat kita, Dia memperlakukannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi, hal dasar untuk memenuhi janji tersebut adalah niat baik. Hendaklah tidak ada alasan ataupun helah di dalamnya. Berkenaan dengan hal ini, kita tidak bisa menilai seseorang karena usaha satu dengan yang lainnya jelas berbeda dan semuanya hanya dapat dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang yang sibuk bekerja di siang hari dan juga malam hari. Tetapi secara khusus di siang hari ini, tidak semua orang bisa hadir untuk sholat zuhur dan asar secara berjamaah. Tetapi sebisa mungkin dapat melakukan sholat berjamaah maghrib dan isya dan juga subuh. Sedangkan orang yang memang selalu ada waktu untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, maka kerjakanlah ke-5 waktu sholat tersebut secara berjamaah. Kemudian Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasil Aziz, beliau menyampaikan, kita hendaklah senantiasa ingat bahwa tujuan mulia tidaklah cukup selama tidak disertai pengorbanan. Kita akan memperoleh keriduan Allah Ta'ala ketika dunia tidak menguasai agama kita. Bahkan agamalah yang menguasai dunia. Sungguh, Allah Ta'ala tidak melarang dari mencari nafkah. Perkara dunia yang tidak diharamkan Allah Ta'ala tidaklah haram. Memakai pakaian bagus, makan beragam makanan enak, tinggal di rumah mewah dan menghiasinya tidaklah haram. Semuanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah semua barang tersebut menjadi penghalang dalam kemajuan agama. Kemudian Huzur bersabda, Islam mengatakan bahwa jika kalian tidak lalai dari pekerjaan agama, kalian dapat menunaikan hak mendahulukan agama daripada dunia. Begitu juga, agama tidak melarang makan makanan enak, tetapi tidak boleh menjadi penghalang di jalan agama. Jadi, kita hendaklah senantiasa memprioritaskan hal ini, bahwa perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam urusan agama harus disingkirkan. Dalam bulan Ramadan, terkadang kita lelah mengerjakan pekerjaan di siang hari. Ketika berbuka terkadang perut menjadi kenyang dan menyebabkan rasa kantuk. Namun sebisa mungkin kita bisa untuk menunaikan sholat tarawih. Dan ketika pagi, ketika sedang enaknya tidur, kita diperintahkan untuk makan sahur. Apalagi sebelumnya kita selalu tambahkan dengan sholat tahajud. Dengan begitu, kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang untuk menyingkirkan rasa malas dan juga rasa kantuk. Pada kesempatan khutbah tanggal 27 Oktober 2014, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasil Aziz, beliau bersabda, saya sudah sampaikan kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalam
bahwa tujuan baiat terpenuhi dengan mendahulukan agama daripada dunia. Untuk mendapatkan pemahamannya, menuntut ilmu agama disertai pekerjaan-pekerjaan dunia dan menerapkannya juga adalah satu keharusan. Agama yang harus kita dahulukan tidak dapat diketahui tanpa menuntut ilmu agama. Kini, sholat merupakan rukun Islam yang pokok. Tetapi banyak orang Islam, bahkan lebih dari 80%, tidak menunaikan sholat. Bilapun ada orang yang mengerjakan separuhnya, mereka kerjakan dengan terburu-buru, seperti sedang mengerjakan pekerjaan makruh dengan cara dipaksa. Nah, dalam hal ini, boleh juga menyinggung dan juga memberikan permisalan bahwa apabila seorang muslim itu dipaksa untuk memakan makanan yang haram, seperti hanya makanan babi, dia mau saja makan, tetapi rasanya tidak puas karena memang itu merupakan makanan yang haram. Kemudian pada kesempatan khutbah yang lain, Huzur Aidahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, beliau juga bersabda, kita hendaklah mengambil faedah dari nikmat-nikmat dunia. Meski demikian, takut kepada Allah Ta'ala dan tunduk di hadapannya juga harus diperhatikan setiap saat. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa tujuan saya sama sekali tidak menjadikan seorang muslim itu malas. Islam tidak menjadikan seseorang itu malas. Sibuk dalam dagang dan kerja boleh saja. Tapi saya tidak suka kalau waktu mereka kosong untuk Tuhan. Memang, daganglah saat dagang. Dan junjung tinggi juga takut kepada Allah Ta'ala supaya dagangan tersebut bersorak ibadah bagi mereka. Pada waktu sholat, jangan tinggalkan sholat. Dalam setiap urusan, dahulukanlah perkara agama. Perhatikanlah sahabat Rasulullah SAW. Sesulit apapun mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, selama kalimat la ilaha illallah tidak terpatri dalam jiwa dan juga raga, serta cahaya Islam tidak ada pada wujudnya, maka kemajuan demi kemajuan tidak akan pernah terjadi. Agama Islam sendiri pasti akan mengalami kemajuan. Tetapi bagaimana dengan kita yang terus lalai dalam melakukan pekerjaan agama? Karena apa yang kita kerjakan sebenarnya memang untuk kita sendiri. Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau bersabda, pekerjaan-pekerjaan dunia belum pernah terpenuhi siapapun dan tidak akan pernah. Orang-orang dunia tidak paham mengapa kita hadir ke dunia dan mengapa kita akan pergi. Melakukan pekerjaan dunia tidak dosa. Seorang mumin adalah dia yang paham mendahulukan agama. Seperti halnya dia berpikir siang malam demi kesuksesan dunia yang fana ini, sampai-sampai saat berbaring di ranjang pun dia berpikir dan akan menanggung kesedihan bila gagal. Begitu juga dia mesti sibuk dalam kesedihan agama dan melekatkan hati kepada dunia itu hanyalah tipuan belaka. Kemudian pada kesempatan khutbah Jumat 27 Oktober 2014, Huzur Aidahullah Ta'ala bin Nasir Aziz beliau bersabda, tugas utama seorang mumin adalah membentuk kualitas hatinya untuk meraih ridho Allah Ta'ala. Maksudnya adalah meraih ridho Allah Ta'ala di dalamnya terdapat kejayaan dan kesuksesan. Inilah mendahulukan agama daripada ke dunia. Saya telah katakan bahwa tanggung jawab besar diserahkan kepada kita. Kita juga berjanji untuk mengorbankan jiwa raga, harta, waktu, dan kehormatan kita. Untuk itu, kita hendaklah senantiasa berupaya untuk mencermati dengan serius bahwa dengan cara apa kita memenuhi janji kita dan mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita untuk mendahulukan agama daripada dunia. Kemudian, pada kesempatan yang lain pun, Huzur Aidahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, beliau bersabda, ingatlah bahwa pada saat baiat timbul satu keberkatan dalam ikrar tobat. Jika itu disertai dengan syarat aku akan mendahulukan agama daripada dunia, maka akan terjadilah kemajuan demi kemajuan. Suatu kali ketika Hazrat Masih Maud alaihi salam berada di Ludhiana, ada seorang yang awalnya menentang beliau, tetapi setelah berdiskusi dengan beliau, akhirnya dia pun baiat. Orang tersebut bernama
Hazrat Maulwi Gulam Nabi Sahib radhiyallahu an. Maulwi Sahib adalah seorang pekerja di pemerintahan. Suatu kali beliau dapat surat dari kantor karena sudah berbaiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Cepatlah datang. Jika tidak, kamu akan kehilangan pekerjaan dan namamu akan dihapus. Maulwi Sahib tidak peduli sedikit pun akan pekerjaan beliau. Beliau malah mengatakan, saya telah baiat dengan mengucapkan syarat bahwa aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Saya tidak peduli pekerjaan. Nah, pada saat itu, Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau bersabda, hendaklah tidak meninggalkan pekerjaan. Itu termasuk tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, kalaulah Allah Ta'ala sendiri yang memisahkan hal tersebut dengan maslahatnya, itu perkara lain. Sebaiknya, pergilah bekerja. Lalu mintalah keringanan. Setelah mendengar sabda ini, Maulwi Sahib siap untuk pergi dan memperbaharui baiat kembali. Ketika Maulwi Sahib mulai jalan, Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, hati Maulwi Sahib tidak ingin pergi. Perhatikanlah. Inilah yang disebut dengan makna mendahulukan agama daripada dunia. Lalu Maulwi Sahib pun pergi. Selang beberapa lama, beliau kembali sambil tersenyum. Semua orang terheran-heran. Hazrat Masih Maud alaihi salam juga tersenyum. Maulwi Sahib berkata, saya ketinggalan kereta. Nah, sebagian orang yang saat itu ada langsung berkata, tunggulah di stasiun. Beliau malahan berkata, lebih baik lama berdampingan dengan Hazrat Masih Maud alaihi salam daripada lama-lama di stasiun. Lama-lama di sana apa gunanya? Nah, Hazrat Masih Maud alaihi salam kemudian bersabda, jazakumullah, pemikiran yang sangat bagus. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala seseorang. Dia mengetahui kondisi hati hamba-hambanya. Di dalamnya ada hikmah. Kemudian Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasil Aziz, beliau bersabda dalam salah satu khutbah beliau, mendahulukan bukanlah wewenang kalian, bahkan sangat diperlukan pertolongan ilahi. Oleh sebab itu dibutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan bahwa orang-orang yang berusaha akhirnya mereka akan sampai pada jalan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seperti halnya benih yang ditanam tidak akan pernah berberkat tanpa usaha dan juga irigasi. Seorang petani menyemai benih atau menanam tanaman, jika itu tidak dirawat dengan kerja keras, dengan upaya gigih, tidak diberi air, tanaman itu tidak akan berberkat. Tanaman itu tidak akan tumbuh atau boleh saja tumbuh, namun lemah bahkan akan mati dengan sendirinya. Begitu juga, kalian tidak akan mengingat ikrar tersebut setiap hari. Nah, oleh karena itu, kita sudah menyatakan baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salam, di tangan para khalifah kita, bahwa aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Nah, kita juga harus pupuk dengan amal-amal kita, dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita tampilkan, kita amalkan apa yang sudah kita ikrarkan. Huzur bersabda, jika kalian tidak mengingat ikrar mendahulukan agama daripada dunia, dan juga tidak memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolonglah kami, maka karunia ilahi tidak akan turun. Tanpa pertolongan ilahi, perubahan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin perubahan muncul dalam diri seseorang tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, doa harus dipanjatkan untuk memohon pertolongannya dan juga karunia-Nya. Nah, oleh sebab itu, kita dalam sholat selalu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan di luar sholat pun kita membaca doa tersebut, ya, bahwa ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya, dengan sekuat tenaga yang kami sudah lakukan, tetapi tolonglah juga kami, ya, supaya apapun yang kami lakukan itu didasari dengan mendahulukan agama daripada urusan dunia. Oleh karena itu, pada saat ini pun, pada hari-hari Ramadan, kita harus banyak menyemai benih amal-amal soleh kita. Kita banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, banyak memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, kita tunaikan ibadah-ibadah wajib kita laksanakan ibadah-ibadah sunnah kita laksanakan
ibadah-ibadah nafal kita, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita, kemampuan kepada kita sehingga kita dapat memenuhi hari-hari Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah taala dan juga memahami ikrar kita bahwa aku akan mendahulukan agama daripada dunia. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita semua. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।